Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du. Saudara seiman yang dirahmati Allah, dalam acara berkah Ramadan 1445 Hijriah PAI Kabupaten Jombang, saya mengambil tema perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Puasa adalah anjuran bagi seorang muslim yang mukallaf atau mengerti, yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah dan yang dilarangnya. Mukallaf juga bisa dikatakan yang baligh dan berakal. Ada perkara di mana seseorang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa, tetapi wajib untuk mengganti di lain waktu. Di antaranya musafir, ibu menyusui, ibu hamil, dan sakit parah. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Adapun perkara-perkara yang wajib dihindari atau bahkan ditinggalkan bagi seorang yang berpuasa, di dalam kitab Fathul Qarib karangan Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi dijelaskan, yakni ada 10 perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama dan kedua, yaitu masuknya suatu benda ke lubang yang terbuka pada tubuh. Apa saja lubang tersebut, seperti mulut, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Atau masuknya melalui jalan yang tertutup, seperti melalui luka yang ada pada kepala, sampai ke bagian dalamnya. Ini termasuk yang akan membatalkan puasa. Yang ketiga, yakni yang membatalkan puasa, mengobati dari salah satu dua jalan, jalan kubul dan dubur. Jadi yang dimasukkan adalah obat dari jalan depan dan jalan belakang. Hal ini termasuk membatalkan puasa. Dan yang keempat, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Ketika muntah dengan disengaja, ini membatalkan puasa. Akan tetapi ada yang muntah tidak disengaja atau keluar dengan sendirinya, ini tidak membatalkan puasa. Yang kelima, yang paling berat hukumannya nanti ketika melanggar, yakni adalah jima atau berkumpul dengan suami istri dalam keadaan sadar dan disengaja. Hukuman ketika orang melanggar perkara ini sangatlah berat, seperti hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala ata rajulun Nabi SAW faqala halaktu wa qatu ala ahli fi Ramadan qala atiq raqabatan qala laisa li qala fasum syahraini mutatabi'ain qala la astadi'u qala fa'at'im sittina miskinan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lantas berkata, celakalah aku mencampuri istriku siang hari di bulan Ramadan. Dan beliau bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Dijawab oleh laki-laki itu, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Beliau kembali bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dan dijawab lagi oleh laki-laki tersebut, aku tak mampu wahai Nabi. Beliau kembali bersabda, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin saudara seiman yang dirahmati Allah, perlu kita untuk meninggalkan perkara ini agar Allah tidak memberikan hukuman, agar supaya kita bisa hidup tenang, tentram, dan nyaman. Dan yang keenam, yang termasuk membatalkan puasa adalah keluarnya sperma sebab bersentuhan dengan kulit.
Yang dimaksud di sini adalah bersentuhan, keluarnya itu dikarenakan bersentuhannya kulit, sehingga apa yang terjadi? Sebagai bahasa kasarnya ini dipaksakan, keluarnya sperma tersebut dipaksakan. Sehingga ini membatalkan puasa. Akan tetapi ada yang tidak membatalkan puasa, yakni ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam adalah keluar ketika bermimpi. Jadi keluarnya sperma tersebut dikarenakan bermimpi. Itu termasuk tidak membatalkan puasa. Saudara seiman, ini khusus yang perempuan, nomor 7 dan 8 yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Ini sudah jelas bahwa yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Dan yang ke-9 adalah gila. Kemudian yang terakhir yakni murtad. Yang nomor 10 yang membatalkan puasa adalah murtad. Murtad keluar dari agama Islam. Sehingga apa yang terjadi? Dia mendapatkan keluar dari agama Islam dan batal puasanya. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di zaman sekarang orang hanya memperhatikan batalnya puasa sebab tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi mereka tidak memperhatikan pahalanya puasa dikarenakan penyakit hati yang ada pada dirinya. Di antara penyakit hati tersebut adalah menghina, menggunjing sesama, mengadu domba, memfitnah, dan lain sebagainya. Orang demikian adalah orang yang sangat merugi. Naudzubillah. Seperti sabda Nabi besar Muhammad SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illal ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak akan mendapatkan pahala puasanya kecuali orang yang lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, para hadirin, marilah kita jaga puasa kita. Kita jaga benar-benar puasa kita agar pahala puasa yang kita dapatkan tidak sia-sia. Puasa yang kita jalankan tidak sia-sia. Dan Allah memberikan rahmat kepada kita semua karena menjaga puasa kita dengan benar. Mari kita jaga puasa kita dengan menjaga hati kita agar puasa yang diperoleh tidak akan sia-sia. Mudah-mudahan di tahun depan kita bertemu bulan di mana bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akhiru qauli hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.